Media Central Solution dengan senang hati mempersembahkan program podcast Padang Pariaman Bicara yang dipandu langsung oleh Tuanku Damanhuri. Selamat menyaksikan. Ketemu lagi dengan saya dalam program Padang Pariaman Bicara. Saatnya Padang Pariaman Bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketemu lagi sore ini kita dalam acara podcast Padang Pariaman Bicara. Sore ini kita bincang-bincang tentang banyak hal dengan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, fraksi PKS, yang hari ini mencalonkan diri atau dicalonkan oleh PKS untuk DPR RI pada pemilu 14 Februari tahun depan. Assalamualaikum Pak Ustadz Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Kemudian untuk mendalami bahasan kita nantinya, kita juga menghadirkan tokoh muda dan sawaris, Warman. Ya Warman ya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Warman? Alhamdulillah. Jadi baiklah kita masuk, pertama itu kita karena kurang komunikasi tetapi banyak mengamati. Meskipun kurang komunikasi tapi banyak mengamati ketika aktivitas Pak Ridwan itu di DPRD Provinsi cukup menggelitik dan cukup memberikan warna tersendiri sehingga melambungkan ketokohan seorang Muhammad Ridwan itu sepertinya sangat-sangat pantas dan sangat-sangat wajar hari ini dicalonkan oleh PKS ke DPR RI. Ini menjawab politik kekinian di mana jumlah pemilih itu lebih diwarnai dan lebih didominasi oleh generasi-generasi milenial. Nah mungkin sedikit Pak Ridwan bisa menceritakan latar belakangnya, kenapa ini bisa terjadi gitu kan. Biasanya kan orang kan lebih banyak dan lebih suka setelah berhasil satu periode di DPRD itu lebih satu kali lagi gitu kan, bahkan bisa 3 kali. Nah tahu-tahu tiba di seorang Muhammad Ridwan itu baru satu periode sudah ke pusat. Ini ceritanya dicalonkan atau mencalonkan seperti apa ini Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sore hari ini sangat senang sekali ketemu dengan Ketua PWI Pariaman Raya ya Pak. Padang Pariaman, Kota Pariaman. Iya. Dan juga tokoh muda Kabupaten Padang Pariaman yang juga seorang jurnalis, Bapak Arman. Dan alhamdulillah di waktu hari Jumat saya beberapa kali podcast selalu hari Jumat sore. Jumat sore. Pertama kalau hari Jumat hari Jumat adalah Saidul Ayam. Dan kata Rasulullah di hari Jumat ada satu hari di mana tidak tertolaknya doa seorang hamba Allah dan waktu yang mustajab itu dari Jumat. Dan kapan waktunya itu kata Rasulullah? Habis asar, setelah sholat asar sampai sebelum terbenamnya matahari, dan itu adalah waktunya hari ini. Iya, luar biasa. Dan terima kasih atas waktunya Tongko untuk melaksanakan podcast di waktu-waktu yang sangat
Allah kabulkan doa ini, dan termasuk doanya didoakan oleh dua orang soleh yang ada di hadapan kita. Amin. Semoga 2024 ini, Oktober 2024, Muhammad Ridwan dilantik di Senayan menjadi anggota DPR RI. Langsung menjawab pertanyaan Tongko. Kenapa Ridwan diamanahkan oleh Buya, oleh partai menjadi caleg DPR RI? Tidak hanya ada beberapa caleg muda lainnya, seperti di Sulawesi. Ada di Sulawesi teman kita, namanya Ismail Bakhtiar, yang maju ke DPRD provinsi lebih kurang sama dengan kita, maju tanpa baliho juga, dan terpilih dengan suara terbanyak juga. Dan sekarang satu periode di DPRD provinsi diamanahkan untuk caleg DPR RI pada saat sekarang ini, sama dengan kita. Kalau beliau di Sulawesi dan kalau saya di Sumatera, karena tahun 2021 Muhammad Ridwan atas izin Allah menjadi juara satu anggota DPRD provinsi se-fraksi PKS se-Sumatera. Artinya juara satu, kenapa? Salah satu indikasinya itu PKS punya aplikasi Monepin. Monepin itu yang memantau radar dalam bentuk aplikasi kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota dewan. Dan rentang waktu dari 2019 sampai 2021, menurut PKS Pusat, Ridwan yang paling banyak berkegiatan dan layak diberi penghargaan juara satu pada tahun 2021 pada saat itu. Itu salah satu faktor yang barangkali, karena keputusan kan di pusat yang mengantarkan Muhammad Ridwan menjadi caleg DPR RI pada saat sekarang ini. Yang kedua, ada formula dari PKS itu harus ada unsur perempuan sebagaimana undang-undang, dan harus ada yang dari kalangan muda. Dan satu di antara yang 6 itu Ridwan termasuk yang masuk kategori muda untuk dicalonkan ke DPR. Agar ada warna baru di DPR. Jadi faktor prestasi dan faktor muda Artinya bukan kecil orang seolah, bukan ujuk-ujuk terus plot ditempatkan. Tentu berdasarkan ada portofolio, ada pengalaman kerja, ada kontribusi yang telah dibuat, dan akhirnya ditempatkan menjadi caleg DPR. Terus ada tadi yang agak menggelitik itu, tanpa baliho itu maksudnya apa ya? Memang seorang Muhammad Ridwan belum pasang baliho? Jadi atau tidak tadi itu yang Bakhtiar yang di situ. Dia terpilih di DPRD provinsi tanpa baliho. Lebih kurang sama. Kalau saya tidak ada baliho, dulu ada baliho. Tapi itu sangat minim sampai kawan berkomentar tidak serius maju caleg provinsi pada saat itu. Tapi qadarullah, atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan keterbatasan baliho yang kita buat, tapi semua tindakan itu kan berdasarkan ilmu, pengalaman, dan teori tentunya. Karena bagaimanapun, alhamdulillah dengan basic S1 di ilmu politik, Hasan Alas, dan S2 juga di ilmu politik di Universiti Kebangsaan Malaysia di Kuala Lumpur, dan dapat beasiswa unggulan komunikasi politik spesialis political branding. Nah, itu beasiswa unggulan. Jadi sering saya datang ke sekolah memberikan motivasi kepada adik-adik yang siswa SMA. Adik-adik semua kalau mau melanjutkan pendidikan, yang penting semangat dan belajar kepada orang-orang yang telah pernah melewati jalan yang sama. Dan orang yang pernah melewati jalan sama itu adalah salah satunya saya, yaitu pernah mendapatkan beasiswa unggulan tahun 2012. Yang namanya beasiswa unggulan setelah beasiswa LPDP. Itu beasiswa yang terbesar di Indonesia. Setelah LPDP itu beasiswa unggulan, uang kuliah dibayarin, terus laptop dikasih dalam bentuk uang cuma untuk beli buku. Dan itu kita gunakan. Nah, berdasarkan ilmu dan pengetahuan tadi itu dan pengalaman serta kajian pendekatan ilmiah, ada beberapa hal variabel
yang menentukan orang memilih kandidat, memilih calon. Iya. Memang sosialisasi atau informasi yang utama itu memang baliho atau billboard besar. Iya, betul. Tapi orang menjatuhkan pilihan bukan karena itu, Bukan. bukan karena itu. Dan karena bukan karena itu, ada satu hal yang besar lain. Nah, yang besar lain itu yang kita lakukan lebih intens daripada hanya sekedar tersenyum manis sendirian di kegelapan malam dengan baliho. Halo kritis aku. Halo. Mungkin ada teman. Selaku tokoh muda di Padang Pariaman sekaligus berprofesi sebagai jurnalis ya gitu Bang Ridwan. Yang pertama tentunya kita mengapresiasi tokoh-tokoh muda dari Padang Pariaman atau Kota Pariaman yang maju sebagai caleg dari Padang Pariaman Kota Pariaman maju ke DPR RI atau menuju Senayan gitu kan. Salah satunya nih Bang Ridwan gitu kan. Iya. Ya. Cuman kalau kita melihat sekarang nih Bang Ridwan kan di DPRD provinsi gitu kan. Kemudian hasil tulisan kita Bang Ridwan juga sering memberikan pokirnya ke sekolah-sekolah berupa bantuan rumah ibadah atau musala atau surau lah gitu kan. Cuman sekarang ini cuma kita bertanya sama Bang Ridwan nih, kenapa harus berbentuk pokir itu rumah ibadah, tidak ada berupa bantuan SDM secara menurut ke masyarakat umum gitu kan. Ya artinya mungkin ada bantuan-bantuan yang lain gitu kan, cuman mungkin belum terasa di kalangan anak muda, misalnya peningkatan sumber daya manusia kan, yang pernah juga dilakukan pelatihan untuk para jurnalis, cuman artinya secara menyeluruh nih Bang Ridwan. Kemudian yang kedua pertanyaan kita nih sama juga sama Tongku Nuri tadi, kenapa harus begitu cepat maju ke DPR RI? Kenapa tidak dicoba satu kali lagi di provinsi ini? Nah, itu saja Bang Ridwan. Sepertinya sudah cukup jelas jawabannya. Iya. Jadi itu orang sudah sangat jelas. Yang pertama tadi bagaimana? Pertanyaan pertama tadi Bang Ridwan. Kenapa Mungkin kalau soal pokir itu barangkali itu tergantung pergeseran anggota DPRD itu kan ada pergeseran tuh. Umpamanya 1 tahun ini di komisi ini, nanti tahun depan pindah lagi komisinya. Jadi pindah komisi tentu mitra kerjanya berbeda juga. Mungkin itu barangkali Pak Ridwan. Menjawab yang musola, yang pertama dari APBD murni itu tidak ada mengalokasikan untuk rumah ibadah. Nah, tidak ada. Iya. Dan artinya sekolah itu melakukan, kalau tidak dengan inisiatif sekolah mengumpulkan alumni atau pandai-pandai pihak sekolah bekerja sama dengan masyarakat setempat. Makanya Muhammad Ridwan melihat seperti itu, inilah kesempatan kita. Kalau di Padian menunggu APBD murni, nah kata-kata musola di sekolah itu, atau musola yang ini tidak akan jadi. Iya. Dan alhamdulillah tahun ini hampir 6 miliar 14 musola di SMA dan SMK Padang Pariaman dan Kota Pariaman dibantu dari pokir aspirasinya Muhammad. Iya. Tepuk tangan coba. 16 miliar lebih ya? Bukan, hampir 6 miliar. Oh, malah banyak. Hampir 6 miliar ya? Motonya jadi Bang Ridwan itu sampai musalahnya sampai selesai. Ada yang selesai, ada yang nanti tentu dalam hal ini dilanjutkan dari pihak sekolah. Iya. Dari pihak sekolah dan bentuk reuni. Karena ada beberapa sekolah yang kita kunjungi. Iya. Itu alumni itu begitu kuat. Saya contohkan ada satu SMA di Padang Panjang itu alumni mengumpulkan 4 miliar atau membangun masjid sekolah itu 4 miliar. Iya. Atau di Agam ada yang hampir 2 miliar. Dari salah satu kontribusi alumni terhadap sekolah amatir. Iya. Dan kalau kita itu stimulus dari wakil rakyat. Semoga dengan kita bangun ini dilanjutkan kembali oleh pihak sekolah. Iya. Tapi ada satu sekolah yang kebetulan karena mau berasal dari sekolah itu tentu ada tekad pribadi lah, menyelesaikan sekolah itu oleh
Ambo sebagai alumni di sekolah tersebut. Jadi agak besar porsinya. Agak porsinya sudah. APBD di situ. Di SMA 1. SMA 1. Luar biasa. Ini mungkin barangkali 1,8 miliar Oh. untuk 2 tahun tapi untuk 3 tahun. itu berupa masjid atau musola? Kalau itu kan hanya kalau dalam syariat kita semua kan masjid, Bu. Oh, Semua kan iya, masjid. iya, iya. Ada masjid yang jami, ada yang Khusus. tidak sholat Jumat. Iya, iya. Cuma penamaan lokal di awal ada musola, ada surau, Ada ada masjid. langgar. Iya, iya, iya. Mungkin barangkali ada semacam pemikiran yang religiusnya yang Pak Ridwan tangkap apa di situ. Begitu pentingnya membenahi musala atau masjid atau langgar di setiap sekolah itu, apa tuh yang ada? Atau sekarang ini generasi anak-anak sekolah ini udah begitu merosot, gimana? Jadi secara keseluruhan Iya, iya. ada yang seimbang dalam hal ini. Memang di satu sisi kalau tentang tingkat kerusakan moral memang banyaknya rusak, tapi yang baik juga banyak yang baik. Itu yang bisa kita analikan seperti itu. Iya, iya, iya. Saya melihat dari yang baik. Paling tidak kita menyelamatkan yang baik-baik ini dulu. Iya, iya, iya. Sebagai salah satu contoh perbandingan sekitar sebulan yang lalu saya dapat kesempatan mengajar di UNAN. Nama programnya kan program Kampus Merdeka ya. Iya, iya, iya. Memberikan space pada praktisi untuk mengajar. Beberapa jam pelajaran kepada mahasiswa. Dan saya hadir setelah 23 tahun tidak ke kampus, saya datang, ternyata ada sesuatu yang berbeda. Lebih tepatnya di kampus UNAN. Dan itu berbeda di angkatan di masa saya, ternyata mahasiswa lebih sopan, lebih senyum, salam dan sapa kepada semua orang yang lewat di lorong itu, termasuk kepada yang lebih tua. Di masa saya kuliah, tidak ada yang namanya habis kuliah, mahasiswa dekat sama dosen, terus mengucapkan terima kasih dan salam. Salam, ada yang salam cium tangan, ada yang salam biasa saja. Maka saya katakan, ini barangkali sisi baik dari pembinaan karakter yang dilakukan di masa SMA. Dan itu buahnya ketika kuliah seperti itu. Kalau dulu, kalau sudah merasa mahasiswa, sudah ganti seragamnya dari putih abu-abu, itu songongnya minta ampun. Kenapa? Saya bukan anak kecil lagi, tidak pakai seragam lagi. Itu dulu seperti itu di masa kita kuliah. Tapi sekarang kaget, kata siapa? Apa terjadi dekadensi moral? Ini ternyata lebih bermoral lebih baik dibanding angkatan kita kuliah dulu seperti itu. Tapi tidak bisa kita nafikan yang buruk memang banyak juga. Tapi kalau kita lihat secara jernih seperti itu, Bang. Jadi terpaan nilai-nilai religius di SMA dan di SMK itu sangat-sangat begitu menonjol ketika mereka sudah mahasiswa ya. Ini luar biasa perhatian yang amat mulia. Mudah-mudahan ini menjadi spirit untuk membangun lebih lagi nilai-nilai keagamaan di sekolah itu. Mungkin yang menarik itu saya mendapat info dari udara itu Pak Ridwan tadi menyebut tanpa baliho gitu kan. Ini benar juga adanya. Tapi saya dengar ada pemberdayaan atau ada namanya pembinaan semacam apa tuh 1000 anak yatim. Apa tuh yang menjadi poin besarnya seorang Muhammad Ridwan untuk menggait ke DPR RI ini. Seperti apa itu ceritanya Pak? Jadi sewaktu terpilih menjadi anggota DPRD provinsi dulu. Iya. Bukan dulu, maksudnya 2019. Oh, waktu 2019 ya. Tanpa ada janji, tanpa ada janji kampanye dan sebagainya. Lalu kita menyampaikan bahwasanya karena dukungan Padang Pariaman dan Kota Pariaman begitu besar kepada Muhammad Ridwan, tanpa melakukan membayar uang asam, membayar uang dan lain sebagainya, tidak kita lakukan seperti itu. Ternyata juara 1
Muhammad Ridwan untuk pemilihan DPRD provinsi di Kota Pariaman. Iya. Juara satu. Bahkan digabungkan suara Muhammad Ridwan dengan suara PKS untuk provinsi, itu lebih sepertiga suara Muhammad Ridwan dan PKS. Artinya tagak 3 orang Pariaman bertiga kan. Tahun 2019 itu 1 diantaranya adalah pemilih Muhammad Ridwan. Iya. Saking banyaknya, dan itu kita tidak melakukan mengiming-imingi, mengiming-imingi dalam program dan lain sebagainya. Kita kumpul bersama, salawatan bersama, dan kita perkenalkan diri. Tapi itu semua Allah yang menentukan membolak-balikkan hati. Pas melihat seperti itu, H+2 setelah kita dapatkan data, ternyata kita yang juara 1. Akhirnya kita bikin program. Semua yang kita dapatkan kita kembalikan. Jadi tidak ada yang namanya kampanye. Cuma kalau kita berkampanye, kalau Ambo terima, Ambo ini menjanjikan dengan materi, kena dari dana pemilu. Dan karena sudah terbukti ada 50 orang anak yatim yang kita bina selama bertahun-tahun ini, itu Ridwan itu mengambil 1 peran ayahnya. Jadi babnya ini bukan hanya sekedar materi, kan lanjut dibagi seketet, lanjut untuk 50 orang ini. Tapi kalau seketet dikalian sekian bulan, tunggu dikalian setahun, jadi ratusan juga jadinya gitu. Ratusan kan? Tapi intinya daripada itu, selaku wakil rakyat, Muhammad Ridwan mengambil 1 sedikit peran ayah kepada 50 orang anak yang ayahnya sudah meninggal. Apa itu peran ayahnya? Pertama Magia Balanjo tadi. Kenapa Magia Balanjo? Balanjo tadi yang bulanan tadi. Untuk Balanjo nyampe sekolah, untuk Balanjo nyampe bali gulo-gulo, itu yang Balanjonya untuk bali lontong di sekolah. Paling tidaknya tidak lapar, tidak merasa lapar saat pergi sekolah untuk 50 orang yatim. Yang kedua, peran ayah itu adalah menanamkan akidah di dalam anaknya. Terpatri, terhujam yang kuat bahasanya hanya ada satu Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, dan Allah yang memberikan rezeki. Allah yang memberikan segalanya. Ayah boleh meninggal tapi rezeki tidak akan pernah terputus. Betul. Itu yang ditanam. Yang kedua, peran ayah itu adalah mengingatkan, yang ketiga, peran ayah itu adalah mengingatkan tentang ibadah, mendisiplinkan ibadah, tentang sholat. Jadi setiap bulan pertemuan yatim itu dikaji antara orang tentang sholatnya. Pernah anak-anak 7 bulan pertama pas setiap ditanya ada sholatnya. Laku tutup 7 bulan yang ke-8 ya lo sabi deh. Anak-anak semua, Abi hanya mau membina anak-anak yang patuh. Ini sudah 7 bulan. Kalau tidak berubah ya, Abi mau mencari anak yang patuh. Yang mau patuh. Itu artinya bulan yang ke-8 kalau masih tidak sholat, bisa diganti yang lain. Alhamdulillah patuh mereka dan itu dilaksanakan. Baik, mungkin Warman mungkin ada tambahan. Ini kan di pemilu 2024 ini sangat luar biasa ini terhadap Yaman lah. Katakanlah Padang Pariaman dan Kota Pariaman ini kan agak berebut tokoh-tokoh Padang Pariaman ke Senayan gitu. Jadi salah satu dari banyak tokoh itu ada Pak Muhammad Ridwan. Jadi mungkin lebih digali nanti peluangnya seperti apa ini? Ini pertanyaan penutup dulu. Penutupnya soalnya. Maksudnya dari saya, Bapak. Jadi itu kan Bang Ridwan santer juga dengan 100% gaji full untuk masyarakat miskin atau anak yatim piatu. Jadi nanti apakah slogan ini dipakai juga kesannya nanti untuk mencari suara. Kemudian seandainya duduk di Senayan, apakah mungkin ada yang lebih dari itu yang Bang Ridwan berikan nanti kontribusi untuk masyarakat miskin ini nantinya, menurut? Jadi tidak ada sama seperti dulu, tidak ada menjanjikan, tidak ada menjanjikan bentuk materi dan sebagainya. Karena kita pernah melaksanakan program pemilihan terhadap 50 orang anak yatim, dan itu signifikan sekali terhadap perubahan anak yatim tadi itu, dan banyak yang mengatakan termasuk keluarga anak yatim. Tapi kalau sekarang mereka bukan anak yatim lagi. Yang definisi anak yatim itu adalah anak yang baru lahir. Pertama, anak yang ayahnya meninggal ya, bukan secara hidup itu. Secara hidup ayahnya berarti masih ada, bukan anak yatim dia.
yang kedua usia anak itu belum balik. Banyak yang kaprahan, kesalahpahaman. Awak anak yatim loh Pak, ya baru umurnya 25, nah, itu anak yatim gitu. Kalau disuruh ke keluarga lah Pak, bisa. Ini lo punya Facebook kan? Iya. Kalau fakir miskin bisa juga dikategorikan ya. Kalian 25 itu Bapak Ridwan. Kalau dia kan secara konteksnya anak yatim, bukan miskin. Kalau miskin 50, 60 pun banyak miskin kan. Tapi kita konteksnya anak yatim. Yang namanya anak yatim, pertama anak yang belum balik. Iya. Kadang mama, Pak, nado bantuan anak yatim tuh saya untuk awak anak yatim apa? Ayah awak meninggal. Itu sering pemilu gitu. Oh iya. Jadi seperti itu. Iya. Dan program pembinaan terhadap yatim dia berbeda. Kalau yang memberikan uang, menjanjikan materi secara undang-undang kena. Iya. Tapi kalau kita program pembinaan, karena dulu program pembinaannya 50, yang kita laksanakan tanpa janji, dan yang insya Allah kalau putih akan jadi buah, bakal ada 1000 program pembinaan terhadap 1000 anak yatim. Luar biasa. 1000 anak yatim. Iya. Dan tidak seperti yang orang laksanakan, misalnya kan yang bagi bantuan ke pantiasuhan seperti itu, sekali kok besok sekali itu dihitung sebagai puluhan ribu telah dibantu. Tidak, kita 1000 itu berlangsung terus menerus sampai selesai diamanahkan menjadi anggota DPR RI. Yang 1000 mengambil peran ayah tadi itu. Iya betul. Ayah kan bagi Balanjo tadi itu, terus program pembinaan itu diantaranya itu adalah menanamkan akidah dan keyakinan, mengingatkan tentang ibadah dan mendisiplinkannya dalam sholatnya. Kalau ibadahnya cacat, bisa-bisa jadi dia dikualifikasi ya. Mungkin bukan cacat, Bu. Tidak ada kemajuan dalam melaksanakan ibadah. Misalnya kan salat subuhnya nggak pernah, ke ibadah lain juga nggak pernah. Nah, artinya yang satu ini kita kesampingkan, kita ganti dengan anak yatim yang lain. Seperti itu. Akhirnya anak-anak karena dibilang begitu, pada semangatnya jadi. Daripada mau diganti, biarlah boleh sholat aja lah. Iya. Paling tidak dari segi awal tentu dia telah mau beribadah dulu. Itu kan itu targetnya gitu kan. Iya. Tentu harapannya nanti ibadah ini sudah menjadi kebutuhan dia karena dilakukan secara kontinu, secara berwaktu, secara terus-menerus, dia sudah menjadi kebutuhan, bukan lagi untuk sekedar iming-iming tadi gitu kan. Mungkin targetnya ini anak yatim ini target khusus di Piaman atau di daerah Sumber 2 atau seperti apa ini? Ada punya ketentuan tertentu di masing-masing daerah? Dominan di Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Piaman ya. Ini artinya sangat-sangat luar biasa, dan ini mungkin dalam teka-teki kita salah satu tokoh Piaman yang akan meluncur ke sana nanti mungkin dari Pak Ridwan, dari belasan orang yang berebut hari ini dari berbagai partai politik. Jawabannya ada di Pak Ridwan. Ya, insya Allah itu. Terakhir satu lagi, Bang Ridwan boleh Bang Ridwan? Selain bantuan pokir untuk rumah ibadah, mungkin ada lagi program yang sudah Bang Ridwan gelontorkan untuk masyarakat atau untuk milenial, anak muda? Kalau untuk pokir kan itu yang berasal dari APBD, dan alhamdulillah kita mendapat input dan masukan dari masyarakat, termasuk dari beberapa yang dari pengamatan kita. Seperti salah satu tren orang sekarang, anak-anak muda kan trennya tidak mau jadi orang gajian, maunya berbisnis. Dan alhamdulillah kita buka 3 angkatan kemarin yang digital marketing, pelatihan untuk anak-anak muda yang memiliki semangat berwirausaha, berbisnis dengan pelatihan digital marketing. Kalau itu dilaksanakan secara mandiri, ikut dengan program yang di luar sana, mereka harus mengeluarkan uang sampai jutaan rupiah untuk itu. Dan alhamdulillah ratusan orang warga Padang Pariaman, pemuda Padang Pariaman dan Kota Pariaman ikut kemarin pelatihan kita secara ini klasikal, pertemuan tatap muka. Ini dan itu yang sana yang lewat tenaga kerja, lewat BLK. Bukan.
langsung dari pokirnya Muhammad Ridwan. Penerimaannya online, jadi siapa yang daftar duluan, siapa yang dapat informasi duluan, silakan daftar duluan. Iya. Alhamdulillah itu sudah terlaksana 3 kali. Sampai-sampai ada seorang ibu ngotot sekali ikut karena dia punya jualan usaha pempek sama jual usaha di rumah yang sepertinya apa katanya jualanmu kayaknya kurang nendang Pak, mau jadi orang semangat untuk digital marketing boleh nggak Bu? Tapi mau nak memenuhi syarat secara usia. Iya. Baru mau Ibu 45 syarat itu saat itu kita minta saatnya 30 paling tinggi. Iya. 30. Khusus Ibu pengecualian Ibu boleh ikut. Akhirnya memang pas saat pelatihan Ibu itu paling semangat. Iya, luar biasa ya. Masih ada tambahan Warman? Mungkin itu sementara. Mungkin sedikit saya tambahkan karena saya pernah terlibat tahun kemarin itu pelatihan Ramadan. Di bulan Ramadan. Bukan, sebelumnya ada pelatihan imam dan khatib di Bukit Tinggi itu melalui pokirnya Pak Ridwan ini. Ada beberapa hari juga kita di hotel. Nah ini lagi-lagi saya lihat sinkronisasinya terhadap fondasi masyarakat di bidang keagamaan begitu tinggi, perhatian Pak Ridwan saya lihat gitu kan. Artinya butuh sumber daya manusia di bidang imam khatib itu yang betul-betul mumpuni, sehingga pemerintah harus mengalokasikan ini. Nah mungkin dari 2 angkatan itu hasilnya sudah seperti apa sekarang? Yang pertama yang ikut itu ada 2 kita bikin itu. Iya. Kategorinya maksudnya yang sehari-hari terlibat dalam kepengurusan masjid. Iya. Yang kedua untuk penghadiran. Makanya ada 2, ada yang terlalu muda, ada yang sudah cukup senior. Iya. Jadi ada transfer pengalaman juga dalam selama acara 3 hari seperti itu. Dan alhamdulillah kalau untuk mereka yang selama ini sehari-hari di masjid, ya tetap semakin semangat di masjidnya. Cuma ada bab lain di situ kan tidak hanya sifatnya praktis di situ. Ada bab penambahan stock of knowledge-nya, ilmu yang diberikan tentang masalah imam, tentang syariat dan lain sebagainya. Yang pelatihan itu yang kebetulan narasumbernya cukup mumpuni juga kan. Ada profesor dari UIN, ada yang dari Madinah, ada yang dari Kairo pada saat itu yang memberikan, dan lembaran kesan dan pesan dari peserta semua merasa puas dan minta kalau bisa dilaksanakan. Kita tambah lagi. Jadi rata-rata setiap peserta ini diulang lagi ya. Dengan narasumber yang sama. Dengan narasumber yang sama. Apalagi caranya di hotel Warman ini minat peserta ini semakin tinggi ya. Tapi yang bab tentang hotel itu tidak ada karena rata-rata mengatakan jadwal untuk narasumber itu sepertinya tidak panjang kalau bisa ditambahkan lagi. Jadi itu nampak syarat kita mengajak untuk ikut pelatihan itu pas berarti dong Bu. Kenapa? Memang haus akan ilmu. Artinya tidak hanya puas dengan selama ini jadi imam, puas dengan kemampuan dan ilmunya tentang imam selama ini. Tapi memang target kita untuk men-scale up, menaikkan kemampuan, upgrade kemampuannya. Itu berarti tercapai pada saat itu dong. Mungkin sebagai pemungkasnya, karena ini berkaitan dengan nilai-nilai religius, nilai-nilai keagamaan sesuai dengan partai PKS itu sendiri, begitu pentingnya nilai-nilai ini untuk sebagai fondasi dasar. Nah, terkait untuk caleg DPR RI-nya, tentu Pak Ridwan semakin banyak di lapangan dan semakin banyak tahu soal kondisi rumah-rumah ibadah, baik itu masjid, musala, dan surau di tengah masyarakat ini. Sebagian besar, kalau tidak boleh kita sebut separuhnya itu, banyak yang hanya sebagai bangunan gitu kan, hanya sebagai bangunan. Rata-rata bukanya itu ada yang tahunan, ada yang mingguan gitu kan. Nah ini seperti apa Pak Ridwan menyuarakan ini, membenahi ini dalam arti kata seorang anggota DPRD dan seorang calon anggota DPR RI nanti, apa yang bisa kita berikan
supaya ini bisa berjalan secara maksimal dan bisa berjalan sesuai fungsinya? Sebagai seorang yang dari kecil, dari remaja itu berputar-putar di masjid. Bahkan ketika kuliah di UNAN pun, yang notabene adalah kampus yang tidak ada bicara agama, ternyata saya menjadi ketua remaja masjid UNAN. Ketua remaja masjid UNAN. Namanya Lembaga Dakwah Kampus FKI Robani. Kantornya itu, markasnya itu di Masjid Kampus UNAN. Yang kita tahu UNAN arti belajarnya saintifik, belajar ilmu-ilmu yang bisa dikatakan sekuler gitu. Dan ternyata giroh semangat keislaman justru tumbuh dari kampus-kampus seperti itu. Karena kita belajar dengan pendekatan saintifik, kita dengan pendekatan logika, ternyata tidak ada yang bertentangan dengan logika tentang agama kita. Semua tune in, masuk semua gitu. Dan salah satu tugas kita remaja masjid pada saat itu adalah FKI Robani namanya, menumbuhkan rasa cinta mahasiswa terhadap beraktivitas di masjid. Dan itu dalam rangka bagaimana memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid itu membuat sebuah program dan kegiatan orang lebih senang berlama-lama untuk melaksanakan aktivitas masjid tanpa melupakan aktivitas profesionalitas di luar itu. Artinya kan tidak hanya sekedar melaksanakan 5 waktu terus pergi lagi. Bahkan di situ kita bikin masjid tempat bedah bukunya, masjid tempat pelatihan, bahkan masjid yang bukan masjid, selasar masjid dan sekitar masjid dijadikan pusat latihan fisik mahasiswa pada saat itu, latihan bela diri dan sebagainya, sebagaimana yang sudah juga dilakukan oleh beberapa masjid yang ada di Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Itu sudah on the track kalau ada masjid yang seperti itu. Yang kita sayangkan kan masjid selesai terus ditutup. Sementara saat pembangunan diminta kepada semua orang, masjid sudah selesai ditutup, nggak boleh yang lain masuk, selesai sholat. Itu kan tidak banyak seperti itu. Tapi kalau ada yang seperti itu perlu diluruskan pemahaman pengurus masjid. Karena fungsi masjid itu adalah pertama kita harus memakmurkan masjid itu. Salah satu cara memakmurkan masjid dalam bentuk sholatnya masjid yang laki-laki dan aktivitas-aktivitas selama bisa dilaksanakan di masjid, kecuali jualan nggak boleh. Karena kata Rasulullah, kalau ada yang jualan di masjid, karena ada beberapa oknum juga karena ketidaktahuannya jualannya, termasuk aku pas ngisi majelis taklim, tiba-tiba salah seorang ibu-ibu melaporkan besok ada perusahaan salah satu tim marketing mau presentasi tentang produknya di majelis awal. Ambo jawab, sampaikan aja baik-baik Bu, sudah jelas hadisnya. Kalau ada yang berbisnis di masjid, kata Rasulullah, doakan merugi. Memang masjid bukan tempat jualan. Termasuk kalau ada yang mencari barang yang hilang di masjid, doa anda password. Karena masjid bukan tempat orang yang mencuri gitu. Dan itu yang terjadi. Dan seharusnya tanggung jawab bersama tidak hanya kepada pengurus masjid saja, kepada semua. Jadi kalau ada masjid yang tutup, masjid yang tidak makmur, masjid yang tidak beres, itu bukan kesalahan dari pengurus masjid, tapi adalah masyarakat di sekitar masjid. Itu aku masa mau menerangkan ke Tengkulu. Jadi caleg nomor, kalau di DCS nomor 3, DCT kan nomor 2 itu. DCT tanggal 3 ya? Tanggal sampai November. Baik, terima kasih. Kita sudah tiba di penghujung kegiatan podcast Padang Pariaman Bicara. Artinya banyak hal, banyak manfaat, banyak edukasi, dan banyak motivasi yang diberikan oleh seorang Muhammad Ridwan, calon anggota DPR RI dari Dapil Sumatera Barat II. Dan ini tentunya memberikan warna tersendiri kepada masyarakat Piaman, masyarakat Sumatera Barat II, bahwa begitu penting, begitu besar pengaruh suara, begitu besar pengaruh jaringan yang akan dilakukan oleh seorang Muhammad Ridwan nantinya, maka dia akan memberikan arti penting kepada masyarakat daerah pemilihannya, terkhusus di Sumatera Barat II.
terutama bagi generasi-generasi yang hari ini adalah generasi milenial. Mohon atas segala perhatian, maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.